Tadi saya melihat pin. Nah, itu pin apa kalau boleh tahu? Pin terdisiplin pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi datang di podcast Sepelan. Bertemu lagi dengan saya, Lailatun Nihayati yang akan menjadi host kali ini. Nah, hari ini itu di episode kali ini ya, lebih tepatnya itu sangat-sangat spesial karena kali ini narasumber kita langsung 3 nih. Boleh perkenalan dulu dari sebelah sana? Halo teman-teman, nama saya Prabu Erlangga Desri Adik-adik dari kelas 7A, bisa dipanggil Prabu. Halo teman-teman, nama saya Prabana Rendra Desdera Adriadi dari kelas 7B. Bisa dipanggil Praba. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Firdaus dari kelas 7A, bisa dipanggil Zahra. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi setiap anak itu pasti memiliki potensi di bidang keahlian masing-masing. Entah itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, spesialnya episode kali ini adalah tamu kita berprestasi di kedua bidang tersebut. Di bidang non-akademik ada Prabu dan Praba, dan yang akademik ada Zahra. Untuk non-akademik, Prabu dan Praba berhasil meraih juara 1 dan 2 lomba karate, benar? Benar, kami menang lomba karate kategori kata di tingkat nasional. Yang kami mainkan adalah 5 kata. Yang pertama, Hyan Sodan, Hyan Nidan, Hyan Sandan, Hyan Yondan, dan Hyan Godan. Itu berlangsungnya berapa lama? Itu sekitar setengah hari lebih. Berarti biasanya kan kalau lomba gitu prosesnya lama, misal 3 hari, 5 hari gitu. Itu dikategorikan awal. Ada yang emang dari yang sudah gede-gede itu kayak SMP, SMA itu dilawankan di hari yang lain, sama yang kategori masih anak-anak itu dilawankan di hari ini gitu. Oh, berarti enggak bareng semua gitu ya? Iya. Kami semua tidak bareng gitu. Itu langsung final sehari itu? Ya, langsung final, ditentukan? langsung sampai final. Harus dilawankan sampai final. Habis itu ambil medali dan akhirnya kembali di sana. Itu pun masih menunggu di sana, menunggu teman-teman yang lain. Karena satu kodim itu ikut semua. Jadi habis kita lomba selesai, tunggu teman-teman yang lain selesai juga, baru pulang semua gitu barengan. Oh, berarti bukan cuma kalian berdua? Iya, bukan cuma kami berdua, tapi satu kodim. Itu berapa anak yang ikut? Sekitar 40 atau 30 anak kalau nggak salah. 40 anak? Ya, Oh, berarti bukan dipilih diseleksi sendiri gitu? iya, mereka tidak seleksi tapi langsung diajukan siapa yang mau ikut lomba nanti bakal diikutkan. Kalau nggak salah kami melawan 1.000 peserta di sana. 1.000 peserta, dan itu antar kota atau bagaimana? Itu tingkat nasional antar kota, ya maju semua di sana. Yang di kategori dewasa waktu itu melawan Malaysia, tapi kalah untuk yang kategori kata. Di kategori komite Indonesia berhasil menang, diambil alih oleh orang dari Makassar, Sinpei kalau nggak salah, Sinpei dari Makassar, pelatih dari Makassar. Kalau Zahra, kemarin kamu menjuarai Bidang IPA. OSN. Ya, Itu secara online atau offline? secara online. Online. Itu berarti ngerjain soalnya itu yang dikasih berarti dari online itu juga. Berarti itu ada grup atau gimana? Iya, ada grup yang isinya 1.000 peserta. 1.000 peserta. Iya. Dan itu pun kamu nggak tahu lawanmu tuh siapa? Iya. Saya soalnya kan itu tingkat nasional, jadi juga identitasnya disembunyikan. Disembunyikan. Iya.
Itu ada untuk waktu pengerjaan soal ada batas waktu nggak? Ada, hanya 60 menit 70 soal. 70 soal. Itu pasti terdiri uraian, pilihan ganda gitu. Iya, Ada kesulitan nggak dalam mengerjakan soal-soal itu? tentu ada. Karena itu soal-soalnya di materi kelas 9 dan 8, sedangkan saya masih kelas 7. Untuk persiapan yang benar-benar matang itu apa yang Zahra lakukan? Biasanya saya baca buku lewat website yang ada di Website. Google gitu. Dan juga materi-materi kelas 9 yang saya belum tahu, saya pelajari. Dan juga saya melatih diri saya sendiri dengan mengerjakan latihan soal yang biasanya digunakan untuk ujian gitu. Berarti itu kamu bisa dikatakan ya, materi yang kamu dapatkan itu 1 langkah atau 2 langkah lebih daripada temanmu dong. Iya, Berarti kamu sudah mempelajari yang belum mereka pelajari. iya. Menurutmu apa bagian tersulit? Fisika karena mirip dengan matematika, sedangkan saya yang tidak suka matematika. Tidak suka matematika. Kalau waktu belajarnya itu kapan? Biasanya malam atau enggak sore waktu punya waktu luang. Waktu punya luang. Waktu punya waktu lu. Waktu saya punya waktu luang kayak enggak ada kegiatan lain gitu. Senggang. Senggang. Kalau ngerjain tugas sekolahnya? Biasanya subuh jam 3:30 gitu habis sholat subuh. Berarti bangunnya sudah sepagi itu. Iya. Kalau Prabu Praba, apa persiapan kalian sebelum lomba itu? Persiapannya ya biasanya kalau misalnya yang lain itu diliburkan dulu, kayak sekolah itu di suspend dulu, nggak sekolah dulu libur sementara, terus yang kegiatan lainnya juga diberhentikan dulu, latihan terus sampai banyak bekas luka ya dari yang didapatkan dari SMP itu, kadang-kadang lebam-lebam gitu waktu dipukul sama kayu. Kayu. Ya, kayu. Itu sebenarnya buat badan biar terbiasa atau bagaimana? Iya, biasanya terbiasa. Makanya anak-anak yang nggak bisa menerima tahanan fisik itu langsung keluar biasanya. Soalnya sakit-sakit biasanya. Ada temanku yang nggak tahan fisiknya tuh sampai sakit-sakit, muntah-muntah terus. Tapi itu semisal kan pelatihannya keras seperti itu ya. Iya, Berarti nanti pas di perlombaan sudah terbiasa atau gimana? sudah terbiasa biasanya sampai buat gak wargaming. Karena wargaming sedikit saja itu sudah dihitung pelanggaran, dikurangin poinnya gitu. Dikurangin poinnya. Ya, Meskipun semisal kayak tidak bisa menjaga keseimbangan itu poinnya langsung dikurangin. iya dikurangin. Kalau misalnya sudah dikurangin itu nanti susah buat kembaliinnya. Soalnya lawan itu antaranya bisa ngebalikin keadaan atau nggak bisa. Biasanya kalau sudah menang kita goyang sedikit kan dikurangi dan lawan tuh bisa nyusul poin kita sampai dia menang duluan gitu. Kalau Praba pernah tidak melakukan sedikit kesalahan saat perlombaan? Pasti pernah. Itu kesalahan apa kalau boleh tahu? Sejujurnya tidak ada kesalahan yang saya lakukan karena saya tetap fokus untuk menjaga keseimbangan. Saya mempertegas nyangkal, gerakan. saya mau nyangkal. Karena dia kan tidak tahu karena dia lagi sibuk buat nganu gerakannya. Saya lihat dia tuh salah di bagian kuda-kuda kakinya. Waktu kokot sudachi. Dia tuh salah kuda-kudanya jadi kayak bengkok gitu. Apakah Praba menyadari itu? Sejujurnya tidak, saya tidak menyadari bahwa kalau saya melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya dilihat itu emang sudah menang dia dari awal itu, tapi saya lihat kuda-kudanya itu kok kayak gitu, dikurangin ini poinnya. Ternyata Praba langsung benerin itu, tiba-tiba betul semula pas sampai akhirnya itu menang dia. Berarti kalian sering mengkoreksi satu sama lain ya? Iya, Ini bentar. Kalian berdua ini kan kembar ya? iya. Pernah tidak kalian dipertemukan untuk melawan satu sama lain? Kalau buat di kejuaraan sih nggak pernah, tapi kalau di Latihan. latihan itu sering dipertemukan. Soalnya kan kembar gitu kan, jadi dilawankan Prabu lawan Praba, di sini lawan terus sampai kami tuh ya mau lawan anak-anak yang lain tuh susah gitu. Tergantung senpenya mau apa enggak. Kalau enggak mau ya tetap kalian berdua yang dilawankan gitu.
Kalau pas dilawan sama saudara sendiri tuh pernah nggak ada perasaan kayak aduh kok sama saudara sendiri gitu? Gak ada sebenarnya, cuma ya kan lama-lama bosen kok lawannya itu aja, pengen ngelawan yang lain. Udah, tapi kalau misalnya ngelawan dia itu, kalau dia bagus gerakannya itu jadi kayak greget gitu, pengen Nantang menang gitu ya. Kalau Praba, gimana perasaanmu saat melawan adikmu sendiri? Malah lumayan senang soalnya adik saya tuh lumayan berbakat di bidang kata. Apalagi dia masih mau belajar kata sama komite. Jadinya saya tertantang buat ngelawan dia. Duh. Bukan merasa kasihan? Gak boleh ada rasa kasihan untuk melawan orang. Tidak peduli siapapun itu, Bahkan saudara sendiri pun. ya kami lawan. Pasti kalian sudah berapa kali sih lomba kalau boleh tahu? Kalau nggak salah ada itu dapat 3, 4 atau berapa itu. Itu pernah nggak ketemu lawan yang paling sulit di antara lawan-lawan yang lainnya? Pernah di kejuaraan yang di Universitas Airlangga, kalau nggak salah di mana itu lupa, di tingkat nasional juga itu tentunya. Waktu sudah menjuarai yang lainnya, saya melawan anak internasional, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Aku ngelihatnya awalnya menang gitu kan, aku ngerasa menang, awalnya udah menang ini gitu. Nah ternyata pas diangkat benderanya siapa yang menang itu ternyata lawanku, bukan aku yang menang. Di situ aku bingung sekaligus sedih soalnya tiba-tiba kalah di akhir terus gitu. Pas tak tanya gitu, kok aku kalah ke mama. Ternyata ibunya itu deket sama mamaku, dibilangin lah, ya pantas kalah anakmu soalnya anakku itu sudah pernah melawan dari internasional. Internasional berarti mancanegara dong. Iya, negara lain. Negara Iya. apa kalau tahu mungkin? Kalau nggak salah tuh ada 2 negara, Vietnam sama satunya lagi lupa aku. Nah itu kalau lomba internasional gitu, bener internasional? Ya internasional. Internasional itu kalian lombanya di mana? Di kota-kota yang udah ditentuin atau di luar negara ini? Luar negara biasanya, atau tetap di sini juga bisa kadang-kadang. Waktu itu kan Malaysia ngelawan Indonesia kan di dekat sini itu, di Malang itu. Pada akhirnya yang Indonesia kalah itu. Ketemu sudah videonya. Pengen ngeliat sampai dicari videonya, akhirnya ketemu. Video Indonesia kalah waktu kata itu. Sekarang ke Zahra ya. Zahra lagi. Ini pertama kali atau udah beberapa kali kamu mengikuti OSN? Udah beberapa kali dan itu semua gagal. Online tapi? Iya. Tapi kamu hebat loh, meskipun kamu sudah gagal berkali-kali, tapi kamu tidak patah semangat. Apa yang membuat kamu tidak merasa patah semangat itu Zara? Saya ngelihat orang-orang biasanya itu kayak bisa masuk universitas impiannya gitu ya. Saya kepengen nanti kalau pas saya sudah lulus SMA, saya masuk ke universitas impian saya gitu. Universitas apa kalau boleh tahu? Universitas Diponegoro. Diponegoro. Itu saat kan tadi Zahra bilang udah beberapa kali ikut kan OSN. Nah itu saat sudah dalam apa? Kalau tidak, maaf maksudnya pas tahu kalau Zahra itu tidak dalam nama Zahra, tidak di nominasi pemenang itu, gimana perasaannya? Perasaan saya sedih tapi saya sadar diri gitu. Saya nggak sepinter gitu. Tapi saya pantang menyerah, belajar terus biar bisa dapetin medali. Dan akhirnya Saya mendapat medali pertama. itu juara berapa? Itu juara 3. Medali perunggu. Itu kan online, berarti kamu nggak tahu dong lawanmu siapa gitu. Ya, karena identitasnya kan disembunyikan. Disembunyikan. Itu kamu kok bisa tahu lomba-lomba online gitu? Saya biasanya dapat dari teman saya yang ikut lomba juga. Saling berlawanan ya? Saling berlawanan sama teman. Iya pernah. Iya, pernah. Pernah. Sama teman sendiri. Gimana perasaannya? Ya perasaan saya itu Canggung, sedih. sedih. Ya canggung, sedih.
Soalnya itu teman terbaik saya. Saya sering cerita ke dia gitu. Itu ketemunya mungkin pas final atau apa? Itu ketemunya di grup gitu ya. Biasanya Oh, ada grup itu khusus obrolan. Biasanya saya dapat teman dari situ. Dan kita akrab udah 6 bulan mungkin. 6 bulan. Ya, Itu teman online. ya. Dari Jakarta dan juga Malaysia. Jauh sekali. Ngomong-ngomong Zara, saya memperhatikan satu hal unik ini. Di bajunya, boleh kerudungnya diangkat. Tadi saya melihat pin. Nah, itu pin apa kalau boleh tahu? Pin terdisiplin pertama. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya saya dapat poin positif lebih banyak daripada poin negatif dan dikasih pin sebagai apresiasi. Apresiasi. Boleh nggak kalian ceritain hobi kalian itu apa? Dari Zahra deh. Hobi saya biasanya nulis atau enggak baca novel yang ada di website gitu. Oh, website kayak aplikasi ya. Ya. Kalau Praba? Hobi saya biasanya bermain basket bersama teman saya namanya Noval. Di ekstrakurikuler basket hari Senin sampai hari Kamis. Dari Senin sampai Kamis. Kalau Prabu? Aku suka ngelatih fisik biar lebih kuat lagi untuk ngejalanin latihan di Kodim. Kadang-kadang kan bisa aja nggak kuat gitu pas pingsan jatuh gitu. Emang nggak capek? Enggak. Biasanya yang paling sering itu jogging dari rumah sampai alun-alun. Oh ya, rumah. Dari rumah sampai alun-alun. Ya, Itu jam berapa biasanya? Kan pulang sekolah itu kan jamnya sore. waktu tanggal merah biasanya. Mainnya itu sampai ke alun-alun kami kan itu ngebuat grup itu kan jogging kemana-mana itu jalan-jalan itu kan maksudnya. Nah itu kami jogging di sana ya. Waktu itu kalau nggak salah jam 3-an atau jam 4 habis sholat subuh lah pokoknya. Itu langsung berangkat kami. Oh, pagi bukan sore. Enggak, bukan sore. Kalau sore masih ada kegiatan lain kayak ngaji gitu. Atau ya berarti ini. Sama Praba juga. Kadang iya kadang enggak. Dia tuh males kalau mau itu. Oke, cita-cita kalian apa sih? Kalau boleh tahu? Aku kalau enggak TNI AD AL. Kalau Praba? Sama sepertinya, tapi saya juga berminat menjadi polisi. Keren. Kalau Zahra apa ini? Jadi penulis. Oh, sama kayak aku. Sama seperti saya. Suka nulis berarti sering nggak buat cerpen gitu? Sering, cuma saya nggak publis gitu. Jadi saya baca sendiri. Baca sendiri, nulis sendiri. Kapan-kapan kasih lihat aku. Baca bareng ya. Iya. Zahra pernah nulis itu seperti puisi, pantun, Kalau itu pernah buat tugas sekolah. tugas sekolah. Menurutmu apa hal yang paling menarik di kepenulisan ini? Kosakata yang indah gitu, yang Baku ya? Terdengarnya tidak seperti kosakata yang biasa dipakai sehari-hari. beda gitu kesannya ya. Mm-mm. Kalian punya tidak kata-kata motivasi yang bisa dibagikan ke teman-teman semuanya? Ada. Apa kalau boleh tahu dari Praba? Sejauh apapun kita terjatuh, kita tetap harus bangkit untuk menggapai kemenangan. Prabu Jangan menyerah walaupun lawan lebih kuat. dan Zahra? Kamu boleh pelan asal gak nyerah, yang penting berusaha. Oke, kita belajar dari Zahra, Prabu dan Praba ini. Kita mulai dari Zahra dulu ya. Zahra ini mengikuti lomba OSN IPA bukan untuk pertama kalinya, melainkan Zahra sudah berapa kali ikut lomba? 8 kali dan ini yang ke-8. Yang ini yang ke-8. Dan itu tidak patah semangat. Ketika kita mengalami suatu kegagalan harus terus bangkit gitu ya. Ya, Terus dari Prabu dan Praba,
meskipun lawan yang bisa saja kita tidak tahu, entah itu lebih berpengalaman atau lebih besar dari kita, jangan takut ya. Iya. Sebenarnya aku pengen penasaran, apa sih yang membuat kalian gak takut sama lawan kalian yang lebih besar gitu? Sudah sering ngelawan. Di Kodim itu kan banyak yang lebih besar gitu. Kayak contohnya kayak Senpe-senpenya itu ngelawan Senpe biasanya. Kayak main kata adu sama Senpe gitu. Kan juga dihukumnya sama Senpe yang lebih gede itu. Makanya gak takut sama sekali. Gak gentar gitu. Biasanya kan kalau kita dihadapi dengan lawan yang lebih besar atau terlihat mendominasi itu seperti ada rasa gugup. Kalau aku nggak ada rasa gugup, sudah aku buang ke sejauh-jauhnya itu untuk lomba-lomba yang akan datang. Karena bukan cuma satu lomba, setiap bulan itu pasti ada lomba di karate. Pasti ada. Pasti. Kalau dari Praba, pernah tidak merasa terintimidasi saat melihat lawan yang lebih besar dari kita? Tidak, karena menurut saya kalau saya terintimidasi, saya bakal gugup dan bisa melakukan kesalahan fatal mungkin, atau kesalahan kecil bisa mengakibatkan hal yang buruk bagi saya. Ini dari Zahra, Prabu dan Praba, gimana cara kalian ngatasin gugup itu saat mengikuti lomba? Biasanya kalau nggak genggam tangan, mulut sama gigi dirapatkan sekali, ditekan. Kalau Zahra? Kalau saya biasanya genggam tangan juga, biasanya telapak tangannya ini digaruk gitu. Itu biar ngilangin rasa gugup. Iya. Kalau Praba? Kalau saya sih biasanya mukul sendiri-sendiri. Loh? Biar menghilangkan rasa kayak ketakutan. Mukul tangan ya biasanya. Itu memangnya tidak sakit? Ya Sakit. sakitnya biar rasa mungkin. Tapi kenapa hal yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa gugup itu sangat beresiko? Tidak seperti adikmu yang mungkin menggenggam tangan gitu. Kenapa milih yang lebih beresiko? Karena menurut saya cuma hanya menggenggam tangan, saya tidak merasa, Gak rasa gugup itu tidak berkurang gitu. tidak. Saya malah merasa makin takut, makin canggung, dan makin gimana kalau ngelawan-lawan itu. Jadi Jadi setiap sebelum lomba dipukul tangannya. Atau kaki biasanya kalau nggak salah ya. Itu memang tidak mendapat teguran gitu dari orang-orang sekitar. Enggak, biasanya kan orang-orang itu nggak mau komen gitu kan. Nggak peduli. Ya nggak peduli. Yang penting anaknya itu menang apa kalah gitu. Fokus dengan tujuan masing-masing ya sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih atas waktu kalian semuanya. Episode spesial kita akan berakhir di sini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman semuanya. Ayo dadah dong. Dadah. Sampai jumpa lagi.